Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj diberi oleh-oleh berupa kewajiban sholat 5 waktu. Diperintahkannya kapan? Mulai diketok palunya itu kapan? Ketika peristiwa Mi'raj. Karena pada saat itu sholat niku hanya diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puji syukur yang sebenar-benarnya syukur, yang sebenar-benarnya pujian, karena itu sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitur Rahmah Kuda Payung. Semoga asmane Baitur Rahmah, rumah kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok dalu niki kula persani panjenengan sedanten kok matanya penuh dengan kasih sayang, mata dengan penuh dengan kebahagiaan, mata dengan tujuan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik dan dengan niat yang baik. Semoga kita mendapatkan hasil dan ilmu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah. Salawat serta salam semoga tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberi sauri tauladan kita, bahwasanya beliau diutus ke muka bumi ini hanya dengan satu misi, yaitu misi dengan mutamimal makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan etika, attitude, moral dari seluruh alam. Keranten apa? Keranten pada zaman jahiliyah dulu ibu-ibu nggih. Wanita niku teng zaman jahiliyah dados sebagaimana hewan yang digembalakan di pasar. Dados seumpami wonten ingkang berangkat perang kados niku, wanitane ditinggal teng griya nggih pun dilepas tangan kados ngoten. Ngantos kita familiar dengan cerita bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya secara hidup. Alhamdulillah dumateng kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan uswatun hasanah, kita diberikan contoh yang baik, kita diberikan suri tauladan, kita diberikan ilmu yang bermanfaat hingga sampai saat ini kita jalankan bersama-sama dengan kelompok besar, dengan lembaga besar yang bernama agama Islam. Semoga kula panjenengan sedanten angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Dengan kula hormati Bapak Ketua Takmir, ugi Bapak Takmir Masjid Baitur Rahmah, ugi Bapak Ketua RW, ugi sedanten tataran wonten masjid, wonten RW, wonten yayasan. Semoga dengan lelahnya panjenengan sedanten berjuang wonten masjid dibales dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi balesan ingkang langkung-langkung sae ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keranten apa? Keranten pada malam hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merefleksikan atau untuk mentafakur, untuk belajar bersama tentang bagaimana kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjalanan Kanjeng Nabi niku dalam malam itu adalah dari masjid ke masjid. Dari pundi? Isra itu perjalanan saking pundi? Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa. Masjidil Haram wonten teng negara Mekah, Masjidil Aqsa wonten negara Palestina. Monggo dumateng Bapak Ibu kersane fokus wonten pembelajaran pada malam hari ini, kula panjenengan mau sholawat rumiyin ngaten. Sholawat apa? Sholawat badar. Sholawat badar niku sholawat ingkang disusun oleh ulama Habib Abdurrahman saking Tuban. Bunine pripun? Sholatullah salamullah ala
Salatullah ala yasin tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kul hidillillah bi ahlil badriyah. Alhamdulillah. Biasanya kula nek ngaos kalih anak-anak niku, anak-anak wonten pondok, nek cerita kados ngoten kok disampaikan secara Isra adalah gini-gini, Mi'raj adalah gini-gini, mboten masuk. Karena apa anak-anak niku senenge nyanyi. Dan kebiasaan orang Jawa pada umumnya niku nyanyi. Biasanya nek wonten hajatan niku mesti wonten nyanyi. Nek hatine nembe seneng mesti, nek hatine sedih mesti. Buktine napa? Bojone minggat tetep nyanyine Sri. Kapan? Bapak-bapak banter. Lah lagune pripun? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram Aqsa ke Sidratul. Ulang lagi, Isra itu perjalanan dari Masjidil ke Masjidil Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit. Terus ngoten. Lah, buktine napa Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj kan? Tadi sampun dipun waos kalian Mas Bimo kagem maosan surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihil laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Lah wonten kitab Tafsir Munir niku kitab ingkang dipun karang saking ulama pojok kulone tanah Jawi inggih punika tanah Banten ingkang menjadi mufti di Mekah di Masjidil Haram pada saat itu paring asma Imam Nawawi. Makanya wonten serius niku Imam Nawawi Al-Bantani. Salah satu kitab karanganipun inggih punika kitab Tafsir Munir ingkang kula panjenengan waos wonten dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci engkau yang telah mengisrakan atau memperjalankan di malam hari biabdi dengan pada umatmu, pada hambamu, lailan pada waktu malam hari. Jadi pada saat itu Rasulullah diisrakan pada waktu malam hari. Malam hari niku dibagi wonten sekawan. Yang mriki dijelaskan niku ai fi juz'in qalilin minal laili, yaitu pada waktu sedikit pada waktu malam. Jadi malam itu dibagi menjadi 4 bagian. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Itu ada berapa jam, nggih? 12 jam. 12 dibagi 3 berarti 4. Berarti mulai jam 6, jam 7, jam 8 dan jam 9 itu waktu yang pertama. Waktu kedua kapan? 10, 11, 12 tadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 adalah waktu yang kedua. 2, 3, 4, 5 adalah waktu yang terakhir. Jadi mulai jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 itu adalah waktu pertama di malam hari yang digunakan biasanya oleh ulama salafun saleh untuk belajar, untuk beribadah. Di jam 2 jam kedua yaitu jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 itu adalah waktu untuk istirahat. Di jam ketiga terakhir yaitu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 biasanya nek wajah-wajah jamaah Masjid Baitur Rahmah niki nek jam-jam terakhir niki digunakan untuk pergi ke masjid untuk itikaf. Ngoten nggih Bapak Tamir? Leres. Kan wajah-wajah kados Mas Bimo, wajah-wajah saya
wajah-wajah sehari 20 rakaat toh nek wajah Bimo niku. Nek wajah-wajah ibu-ibu ingkang pojokan niku biasane wajah-wajah 3 hari 3 juz toh, 1 hari 3 juz, 1 hari 5 juz. Nggih napa mboten, Bu? Juz napa mawon? Nggih niku. Wonten juz jambu, wonten juz buah naga, juz alpukat pun wonten lah. Disebutke napa niku? Diperjalankan tadi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diperjalankan dari masjidil haram yang berada di kota Mekah sampai ke masjidil aqsa yang berada di kota Palestina. Kenapa kok dari masjidil haram? Karena pada saat itu Rasulullah bermukim di Mekah, yang mana mukimnya rumahnya dalamnya Rasulullah pada saat itu niku wonten di rumah Ummi Hani atau sepupunya di rumah sekitaran Masjidil Haram niki pun wonten sampun wonten Masjidil Haram sedanten nggih. Alhamdulillah pun mriko minimal wonten brosure tok. Semoga kula panjenengan saged ziarah kubur wonten Masjidil Haram mugi Masjidil Aqsa, amin ya rabbal alamin. Kagem belajar terus Masjidil Haram rupane pripun ngoten lha niku Kanjeng Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina ingkang saat ini sedang dibombardir. Beberapa tahun niki bombardir habis-habisan hingga di rumah sakit saja di bom tanpa ampun. Mugi-mugi saudara kita di negara Palestina diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa sallallahu Al-Fatihah. Nah, di Masjidil Aqsa niku Rasulullah secara roh nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Rasulullah dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjidil Aqsa kagem beribadah, kagem salat. Karena pada saat itu salat niku hanya diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Salat subuh itu hanya dikhususkan kepada Nabi Adam. Tadi sampun kula catet toh. Nah, salat subuh hanya dikhususkan kepada Nabi Adam. Salat zuhur hanya dikhususkan kepada Nabi Daud. Ingkang salat asar diwajibkan hanya kepada Nabi Sulaiman, dan salat maghrib hanya dikhususkan kepada Nabi Yakub. Isya hanya diperintahkan kepada Nabi Yusuf. Dan semua salat ini, salat 5 waktu maktubah ini diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkannya kapan? Mulai diperintahkannya, mulai diketok palune itu kapan? Ketika peristiwa Mi'raj. Mi'raj tadi perjalanan saking pundi? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah bertemu dengan berbagai banyak kisah-kisah sebagaimana yang disebutkan Mas Bimo tadi. Linuriyahu min ayatina innahu wa samiul basir. Untuk apa peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberitahukan dan untuk memperlihatkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Niki jawab nggih. Jawab nggih. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban. Nah, niki pun sampun gadah cucu sedanten nggih. Putra alis sampun gadah nggih. Nah, kagem bekal ngajari putra-putrine maos napa niku doa turun hujan, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Sepeda malih Allahumma shayyiban Allahumma shayyiban Sepeda malih Allahumma shayyiban Allahumma shayyiban
Alhamdulillah malam ini kan dari yang Indonesia pemenang wong kuda payung niki tetep remene napa-napa belajar napa acara napa mawon remene tetep nyanyi. Kandhani terus malam hari ini kegiatan Pak Tamir niku 5M. Mangkat masjid, menyanyi, mangan, mulih. Napa mau 5M? Mangkat masjid, menyanyi, mangan. Alhamdulillah. Oke. Lah, kagem napa? Isra Mi'raj niku kagem memperlihatkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keranten apa keranten nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat berupa kados Nabi Adam diberikan mukjizat berupa Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkat ingkang saged membelah batu ditutuk dengan tongkat Nabi Musa tek fan fajarut minus nata asyataina muncullah keluar mata air untuk minum para kaum Nabi Musa, yaitu disebut dengan kaum Bani ditutup medal airnya terus dibuat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kirang langkung ini nonton. Nah terus ingkang Nabi Nuh diberikan mukjizat berupa bahtera atau kapal yang besar selamat dari banjir yang menyelimuti seluruh bumi. Hingga dalam satu riwayat, dalam satu penelitian itu manusia yang hidup pada zaman sekarang adalah manusia sisa di kejadian banjir Nabi Nuh. Nah terus Nabi Isa diberi mukjizat berupa bisa menghidupkan orang meninggal. Nah mukjizat kados ngonten pada nabi-nabi terdahulu apakah membekas di umat setelahnya, apakah membekas di amaliyah umat-umat setelah nabi-nabi tersebut, paling menjadi dongengan mentok-tok. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj diberi oleh-oleh berupa kewajiban sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niku napa mawon tadi? 1 subuh, 2 3 4 5. Nah, pertama kali Kanjeng Nabi diperintahkan seperti itu dari Sidratul Muntaha turun ke langit ke-6 kepanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiange kalem, tiange Kanjeng Nabi Muhammad diparingi tugas napa? Nabi Ibrahim kula diparingi tugas salat 50 kali 50 waktu. Nggih nggih mawon diperintahkan kados ngoten. Turun ke langit ke beberapa bertemu dengan Nabi Musa yang ngendikane Gus Bah tadi, ketika bertemu dengan Nabi Musa karena Nabi Musa itu nabinya kaum Bani Israel, maka nyeyelan. Walah kok 50 waktu apa ya kuat umatmu? Apa meneh tiyang budak payung ngoten niku wis awake cilik-cilik, gering-gering, dhuwure trimo gak luweh dari 2 meter, umure nggih gak lebih dari 100 tahun. Apa kaya bakal kuat satu hari dalam sholat dalam waktu 50 kali? Wong umatku wae lho. Umatnya Nabi Musa pada saat itu Bani Israel gagah gede dhuwur, ganteng mancung, mami nggih kiat, umure nggih 100 tahun ke atas niku mawon disuruh beribadah kepada Allah dengan persyaratan bisa melihat Allah secara langsung. Beribadah dengan cara physically atau beribadah secara langsung. Niku mawon mboten terima. Apa ya kuat umatmu sing cilik-cilik sing umure pendek-pendek iku. Terus naik lagi, turun lagi 45, turun lagi. Apa ya isih kuat? Tuh naik lagi. Terus dikorting lagi. Turun lagi. Terus dikali Nabi Musa diminta kortingan lagi sampai pada saat ini hingga tersisa 17 rakaat. 17 rakaat niku terhimpun dalam 5 waktu niku wau ingkang nek tiyang riyin niku kagem ngapalne niku Islam niku I salat I, S salat su, L salat lu, A salat A, M salat. Berarti Islam adalah Isya, subuh, asar. Nek tiyang riyin kan ngoten niku kagem titeran. Islam berarti 5 Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, terus ngoten biasanya. Nah, oleh-oleh, lah Kanjeng Nabi ketika di Sidratul Muntaha dialognya dengan
Allah Subhanahu wa taala napa? Masih di kitabnya Imam Nawawi, kitab paring asma Kasifatus Sajah, Sarai Safinatun Najah. Niku diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah berdialog dengan Allah, yaitu ketika masuk di Sidratul Muntaha, ketika masuk di Ars pertama kali, Nabi Muhammad mengucapkan apa? Mengucapkan ucapan ketika kita duduk tahiyat akhir. Ucapannya bagaimana itu? Doanya bagaimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyat mubarakah sholawat thayyibah. Lah niku ucapan Rasulullah ketika pertama kali mengetuk pintu Arsy. Lah Kanjeng Nabi mengetuk pintu tok, habis itu ngajak malaikat Jibril. Ngajak malaikat Jibril keranten apa? Keranten mboten berani kan masuk di wilayah itu karena itu adalah wilayah kekuasaan Allah yang terkhusus. Akan tetapi itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Lah minta teman malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak berani. Saat masuk naik satu tangga saja malaikat Jibril niku tubuhnya hancur lebur, sayape rontok. Padahal pada kitab-kitab disebutkan sayap malaikat Jibril itu satu helainya satu larin apa bahasa Indonesianya? Satu bulu sayap niku bisa mengelilingi bumi seisinya, terus akan menutupi bumi ini. Nah panjangnya satu sayape malaikat Jibril itu perjalanan selama 600 tahun. Dan nek sayape ada 16 berarti perjalanan berapa niku? 16 kali 6 pun niku sekian juta tahun. Tapi ketika masuk di wilayah Arsy, malaikat Jibril langsung rontok niku ulu-ulune beserta sayap-sayape. Maka dari itu Rasulullah pada saat mengetuk pintu Arsy mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu ka ayyuhan wa rahmatullahi. Dijawab lagi oleh Rasulullah dengan ucapan assalamu alaina. Nah, penduduk langit pada saat itu bergemuruh mengucapkan syahadat asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, inilah dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala pada saat bermi'raj di Sidratul Muntaha. Keranten niku pada saat kita tahiyat akhir pada saat sholat apapun itu maka diusahakan untuk khusyuk karena itu termasuk dialog Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan bocil-bocil kula ki mboten kok. Bocil-bocil kula ki ketika tahiyat ngono. Tahiyatun harakatus salatut thayyibatun mimma. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Untung-untungan niku menawi napa niku? Menawi tarawih ngono. Tahiyatun salatut thayyibatun assalamualaikum. Assalamualaikum terus ngoten. Padahal itu adalah bacaan dialog antara Allah dan Rasulullah. Maka dari itu mulai sekarang mari kita biasakan pada saat duduk tahiyat akhir atau pada saat tahiyat awal kita usahakan untuk khusyuk sekhusyuk mungkin karena itu terdapat dialog antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi at-tahiyyatul sholawatut assalamu ayyuhan wa rahmatullahi assalamu alaina asyhadu ilaha illallah wa asyhadu. Nah inilah pertama kali dialog antara Allah dengan hambanya yang sampai saat ini menjadi oleh-oleh, menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tiang agama daripada umat muslim, yaitu lewat apa? Lewat sholat 5 waktu. Nah ketika Rasulullah lanjut lagi perjalanan Isra tadi telah mendapat oleh-oleh berupa sholat 5 waktu tadi, turun ke bumi lagi. Turun ke bumi kalau di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Rubi'ah an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam kana naiman fi baiti ummi Hani, bahwasanya Rasulullah pada saat itu tidur di
rumah kediaman Umi Hani. Nah, ketika turun ke bumi itu tempat duduknya Rasulullah belum ngenten-ngenten. Ketika kita duduk bersama-sama ngenten iki, ketika kita bangkit dari tempat duduk, otomatis bekas duduk kita niku kan anget toh. Nggih Bapak Ibu nggih. Apalagi ibu-ibu menawi lenggah terus habis itu berdiri, bawahnya kan pasti anget banget toh Bu nggih. Nek semakin anget nek mbak-mbak ingkang tasih bujang-bujang dereng nikah nek menawi bekasnya kok panas berarti anaknya akeh. Nonton mboten sih mitosnya. Nonton mboten sih. Soalnya kula nggih yang bluro, maksudnya napa-napa mitos. Berarti bekasnya panas niku gadah keturunan ingkang kathah kagem nyelengi Rasulullah wonten. Dasane wonten. Nah, ketika Rasulullah dikembalikan ke bumi itu bekas duduknya Rasulullah belum sampai dingin. Berarti kan cepet banget niku. Nah, ketika itu Rasulullah bercerita kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya itu melongo. Lah Kanjeng Nabi iki lagi gonjang-ganjinge antara umat muslim karo kafir Quraisy kok malah gawe ukara anyar meneh. Ukara anyar berupa diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Habis itu dari Sidratul Muntaha turun lagi ke bumi iki ukara apa meneh. Terus habis itu sahabat tadi bertanya kepada sahabat yang paling digandrungi pada saat itu bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu Sayyidina Abu Bakar masih dengan nama Sayyidina Abu Bakar, belum mendapat gelar As-Siddiq. Akan tetapi di perjalanan sahabat tadi yang diceritakan oleh Nabi tadi bertemu dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu paman Nabi tapi ingkang menentang Rasulullah. Bertemu dengan Abu Jahal, jenenge wong pembawa kayu bakar nggih, tetep kepo. Gimana kok kan ke rumah Muhammad ono cerita apa iki? Ono cerita apa? Kepo. Cara saiki nggih diupdate ning status WA, cara wong saiki nggih diupdate ning Instagram, teng Twitter ngoten niku. Napa nek khusus-khusus ngoten niku nggih ndamel vlog. Karena pada saat itu Abu Jahal, Abu Lahab niku adalah pembesar kaum kafir Quraisy ingkang musuhi Rasulullah. Aku oleh cerita saking Rasulullah bahwasanya Rasulullah habis Isra Mi'raj, perjalanan dari sini ke sini, kembali lagi ke sini. Wah, iki isu hangat hingga memerangi Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu wis kono ndang moro ning Abu Bakar, aku tak moro ning pendukungku. Dados pendukung-pendukungan pada saat itu pendukung Abu Jahal dan pendukung Rasulullah karena hak yang badil ini jelas. Nah, diceritakan oleh sahabat tadi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ya Khalifatul Rasyidin. Bahwasanya Rasulullah cerita kada, cerita bagaimana seperti ini. Bahwa diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Napa nggih bener Sayyidina Abu Bakar? Pada saat itu sahabat ingkang berkumpul kados kenten iki, sahabat ingkang berkumpul niku wonten dua ekspresi. Ekspresine langsung murtad kepada ajaran Islam. Yang kedua, bersabar dan menunggu klarifikasi dari Rasulullah. Karena pada sejak dahulu kala kalau ada isu yang sekiranya meragukan pasti ada dua kemungkinan. Yang satu mencari tabayun atau klarifikasi. Yang kedua bagian pemaido kados takmir masjid ngenten iki ketika ada acara dimanapun tempatnya, acara apapun itu pasti ada dua panitia. Satu panitia pelaksana dan dua panitia pemaido. Ingkang langkung kathah pundi pelaksana napa pemaido? Kula tanglet jenengan ingkang jawab. Lah pada saat itu kisah Rasulullah pada saat itu banyak sekali sahabat-sahabat yang murtad karena tidak percaya dengan perjalanan Rasulullah pada saat itu. Kena keranten apa dalam satu malam kok bisa begini naik apa padahal pada saat itu perjalanan dari Mekah ke Palestina adalah perjalanan naik unta secara dalam waktu 1 bulan. Naik apa? Nah, tadi disebutkan dalam lagu tadi, monggo sareng-sareng sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Ulangi lagi, Isra itu perjalanan
dari Masjidil Haram Aqsa Mi'raj itu, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul. Tanggal berapa itu? 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat, naik buraq dan bertemu Allah, mendapat perintah sholat 5. Ulangi lagi, 27 Rajab Nabi berisra ditemani malaikat, naik buraq dan bertemu, mendapat perintah sholat. Salatullah salamullah ala toha, salatullah ala yasin, tawasalna wabil hadi rasulillah wa kulli didillillah bi ahlil bad. Atatahu di waridina sinta si wadinata si wa mitata kalimati bisiril Fatihah. Alhamdulillah matur suwun sanget kagem Bapak Ibu sedanten warga masyarakat RW 1 RW 10 Buddha Payung nika jamaah masjid ugi takmir Masjid Baitur Rahmah. Kula sampun dipersilahaken belajar sareng-sareng panjenengan nyanyi-nyanyi wonten program takmir masjid tadi 5M 1. 5M tadi napa? Mangkat masjid, menyanyi, mangan. Alhamdulillah. Nek mboten ngenten kula mboten silaturahim mboten panjenengan. Saniki undangan balik menawi panjenengan sedanten napa rihlah napa rekreasi wonten napa Gua Kreo. Wonten Gua Kreo nika Gunung Pati dan nika saderenge wonten kapal kesasar nggih Pak Samir. Wonten kapal kesasar kanan jalan desa ngarep ngajengipun Gapura Desel badhe masuk Kampung Jawi nika wonten pondok doaku, monggo pinarak kagem nyambung paseduluran ngoten nggih. Kula undang panjenengan monggo kan napa kagem silaturahim wonten pondok kula sumanggaaken sedanten. Keranten apa? Keranten senenge tiyang Islam niku nggih ngoten, ngumpul mesti mangan, wonten hajatan mesti mangan, wonten ngaji mesti ngantos tanggane kepaten lho mesti ujung-ujunge ndonga 7 hari mesti, wonten nikahan juga mangan, napa-napa ujung-ujunge nek napa wonten niliki tiyang sakit mesti nggawane, padahal tiyang sakit niku mboten doyan, aneh emang. Enten iku nggih wonten wong mame tiyang sakit infus niku. Alhamdulillah sampailah kita di ujung acara pada malam hari ini. Kula ingkang langkung nem saking panjenengan sedanten nyuwun agungnya pangapunten menawi wonten kata-kata kawula wonten tingkah laku kawula ingkang kirang berkenan wonten ati panjenengan sedanten kula nyuwun agungnya pangapunten. Akhirul kalam alaikum. Oh, wonten doa jane nggih mboten pantes kok. Ya mboten kula mimpin panjenengan ingkang berdoa piyambak-piyambak ngoten nggih. Keranten hajate kula kalih hajate panjenengan pasti benten. Wonten panggenan iki semoga hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awalan kulina yang solihat atau hoki waridana siwasina ta'arsi wa mitata kalimati bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin hamdan jawabi lima kafi masih ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Shalatan wa salamun ala rasulina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Haqqa qadri midari al-azim Allahumma ya muqawi kulli dhaif wa ya mu'min kulli mahib yasir alaina kulli yasir wa taysir yasir alaika yasir.
hajatuna kasir wa anta alim wa khabir. Ya Allah ya Rabbi, semoga dalam majelis yang penuh berkah ini, majelis di masjid Engkau, Masjid Baitur Rahmah ini, kita semua dikumpulkan dalam keadaan dan niat yang baik. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini baik pula, dan semoga apa yang kita serahkan pada masjid ini menjadi amal yang baik pula, menjadi bekal kita hingga tempat terbaik di sisi Engkau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan wasilah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya dan seluruh zuriyahnya dan seluruh ulama-ulama yang telah mengajari kita, semoga Engkau panjatkan seluruh hajat kami ya Allah, di antaranya Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semoga Engkau lancarkan, Engkau mudahkan, Engkau memberikan manfaat kepada siapapun yang telah bersusah payah, yang telah berkeringat dan berkeluh kesah untuk masjid ini ya Allah, dengan balasan yang terbaik di sisi Engkau dan dengan kemanfaatan khususnya kepada beliau-beliau sendiri dan terlebih-lebih kepada putra-putri beliau ya Allah, dan kepada keturunan-keturunan beliau-beliau yang telah memperjuangkan masjid ini dan seluruh warga masyarakat ini. Semoga Engkau beri kesehatan jasmaninya, rohaninya, dan semoga Engkau berikan kesehatan pula di dalam rezekinya hingga bisa berziarah kubur dan bisa berziarah ke makam kekasih Engkau ya Allah, Masjid Madinah, yang di sana terdapat makam kekasih Engkau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke Makkahul Mukarramah, yang di mana di situ terdapat tempat Ka'bah yang menjadi kiblat kami ya Allah dalam beribadah. Semoga Engkau sampaikan kita ke sana ya Allah untuk beribadah umrah dan haji ya Allah, dan semoga kita bisa memberikan sumbangsih, dan semoga kita bisa memberikan keringat, bisa kita memberikan tenaga untuk masjid kita tercinta ini, untuk memperjuangkan agama Engkau ya Allah, dan untuk memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah ya Allah. Dan semoga segala hal pada malam hari ini Engkau balas dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan kepadamu dan kepada agamamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.